hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupan juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman di Lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dari video tadi harusnya kita menjadi berpikir, apakah ada yang sebanding dengan kesehatan? Apakah lebih berharga rumah yang mewah dibandingkan dengan kesehatan? Saya kira kalau misalnya Anda berpikir kebahagiaan yang sejati, Anda tentu akan berpikir soal kesehatan akan menjadi prioritas. Bukan berarti kita nggak boleh mencari duniawi, silahkan. Tapi ingat, apalah artinya rumah mewah, mobil yang mahal kalau Anda sakit. Jadi mari kita sama-sama belajar bagaimana caranya menjaga kesehatan dengan cara yang tepat. Selamat datang di Go Healthy. Bersama saya di sini ada narasumber yang ini adalah kedatangan yang kedua. Saya masih ingat ya, ada Mbak Sri. Mbak Sri apa kabar? Baik. Wah, lebih seger nih wajahnya nih sekarang nih. Lebih baik kali ya? Ya, lebih sehat. Dan bersama saya juga ada dua perempuan hebat Indonesia, sama-sama praktisi kesehatan, ada Bu Rita dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Kabar baik, salam sehat. Oke, dari tayangan tadi sepakat nggak dengan videonya? Sepakat. Rumah mewah pengen nggak? Pengen. Mobil yang canggih pengen? Pengen. Handphone yang paling baru pengen? Tapi sakit? Udah mau. Masa? Pasti maunya sehat. Rumahnya gede. Buat apa rumah gede tapi nggak bisa menikmati? Nah, itu dia. Setuju. Jadi lebih memilih kesehatan, Mbak Sri ya? Iya dong. Karena kemarin sempat ada masalah kesehatan. Sementara kita tahu kalau masalah kesehatan taruhannya adalah nyawa. Iya. Ya, apa aja waktu itu ingatnya? Diabetesnya kan? Iya. Tensinya, Iya. kolesterolnya. Iya. Terus ada penyumbatan di pembuluh darah jantung juga kan? Betul. Diborong amat sih Mbak. Ya, tapi itu cerita dulu pemirsa. Sekarang kondisi Mbak Sri sudah jauh lebih baik setelah menggunakan teknologi laser. Ya, disapa dong keluarganya, sahabatnya, orang tuanya, boleh? Halo, Dede. Dede Gemoy. Saya punya cucu baru. Dede Gemoy namanya. Siapa lagi? AA. Ajuna. Terus siapa lagi? Ya, sama keluarga. Iya, pengen ucapannya apa? Mari berjuang untuk sehat. Nah, mari berjuang untuk sehat. Nah, seperti apa masalah kesehatan yang sempat dialami oleh Mbak Sri? Ini dia kisahnya. Sri Winarti, wanita yang akrab dipanggil Wiwin ini, sudah sekitar 10 tahun mengidap diabetes. Dan kini, ia merasa sangat bersyukur karena kadar gula darahnya sudah jauh membaik. Sebab,
Dulu kadar gula darah Wiwin pernah mencapai angka 400. Takutnya sakitnya menjadi komplikasi, meninggal muda ya. Nggak bisa ngurus anak-anak ya, nggak bisa ngurus keluarga maksimal gitu. Dan saat hadir di Go Healthy, Wiwin menceritakan diabetesnya ini telah berdampak pada pendengarannya. Pengaruhnya ke badan ibu nih ya yang ibu rasakan karena punya gula darah yang tinggi, punya tensi yang tinggi dan pernah kena vertigo itu apa? Tuli ya? Nggak bisa dengar sama sekali, Bu. Iya. Ini udah berapa lama hilang pendengaran sebelah kanan? 3 tahun. Bagaimana rasanya, Bu, mendengar hanya dengan sebelah? Ya nggak nyaman sih, lah. Nggak biasa ya, karena emang kan saya terakhir normal. Iya betul. Namun, kini berkat perjuangannya, kadar gula darah Wiwin sudah jauh lebih terkendali. Bahkan, tekanan darahnya yang dulu tinggi pun, sekarang kabarnya sudah kembali normal. Lantas apa yang dilakukannya sampai bisa sehat seperti ini? Mari kita tanyakan langsung. Mbak Sri ini pernah punya masalah dengan gula darah yang tinggi. Jadi menurut dirimu, Mbak Sri, gula darah naik hanya disebabkan oleh makanan manis. Kira-kira ini benar atau salah? Salah. Karena kita harus olahraga untuk membakar kalori yang masuk itu. Jadi kalau kita nggak olahraga, gula darah bisa naik gitu? Bisa. Oke, apalagi alasannya kira-kira? Istirahat yang cukup, Istirahatnya harus cukup. stres. Jadi bukan hanya soal makanan manis gitu? Bukan hanya itu sih, tapi pemicunya banyak. Pemicunya banyak. Apalagi selain makanan manis kira-kira? Turunan juga bisa. Turunan. Terus makanan ngaruh nggak? Ya ngaruh banget sih. Jadi memang betul pemirsa bahwa gula darah naik tidak hanya disebabkan oleh makanan manis. Betul bahwa makanan manis akan meningkatkan kadar gula darah dan kemudian membuat insulin resisten. Tapi makanan berlemak yang digoreng dan dibakar juga demikian. Karena lemak jenuh juga menyebabkan insulin itu menjadi resisten, terjadi peradangan. Kemudian berat badan berlebih juga demikian. Karena lemak itu akan mengeluarkan zat-zat yang pro peradangan. Akhirnya juga terjadi resistensi insulin. Lalu apa yang Mbak Sri katakan tadi, misalnya kurang tidur, demikian juga karena kurang tidur membuat pankreas tidak bisa memulihkan dirinya, insulin juga demikian, dan stres juga demikian. Pemirsa, stres itu akan meningkatkan kadar kortisol. Kadar kortisol sama dengan insulin. Jika dia tinggi, insulin juga akan diproduksi tinggi. Jadi dia akan menyebabkan terjadinya produksi insulin berlebih dan resisten juga. Olahraga juga demikian. Orang yang jarang berolahraga, maka sirkulasi darahnya tidak lancar, pembuluh darahnya tidak elastis, dan itu akan membuat terjadinya gula darah tidak bisa dioksidasi atau dimetabolisme dengan baik. Maka terjadi juga peningkatan kadar gula darah. Gula darah naik hanya disebabkan oleh makanan manis. Itu adalah sebuah pernyataan yang salah. Banyak faktor-faktor lainnya. Kita ke kasusnya Mbak Sri. Dulu kolesterolnya tinggi, tensi tinggi. Betul? Betul. Gula darah tinggi. Takut nggak hidup dengan semua yang tinggi-tinggi itu? Takut ya? Takut banget. Apa yang ditakutinnya? Takutnya ya banyak sih ya risiko penyakit diabetes ya. Apa yang taunya? Amputasi. Betul. Oke, benar sekali. Betul. Terus mata buta. Betul. Iya, betul. Serangan jantung. Yes. Iya, betul. Terus Yang nyerang sini apa namanya? pembuluh darah. Stroke. Ya, pembuluh darah pecah kan pembuluh terus darah jadi tuh stroke. bisa, penyumbatan pembuluh darah juga Iya. bisa. Ngeri ya semua ya? Ngeri. Nggak pengen kan? Nggak. Dan sudah pakai teknologi laser betul? Udah pakai. Oke. Apa yang dirasain sama Mbak Sri setelah pakai teknologi laser? Semuanya turun. Oh ya? Apa Iya. aja? Coba satu-satu. Coba siapa yang tahu nih? Tensi Dulu tuh. berapa? Sekarang berapa? Ingat nggak? Ingat lah. Coba. Dulu tensi biasanya tinggi ya. Berapa tuh tinggi tuh? 145 tuh udah biasa deh. Setelah pakai laser? Normal. Berapa? 120 per 80. Oh, lanjut. Tensi, apalagi kolesterol? Kolesterol waktu itu sempat 230 lebih, Iya. 260 yang total ya. Tadi 130. Setelah pakai laser? 160, 130. Good. Gula darahnya apa kabar? Turun juga. Dulu berapa? Dulu tinggi ya, 300-an lebih Tinggi gitu itu. ya. Itu yang udah dari awalnya 400 lebih itu biasa-biasa itu 300-an lebih itu udah biasa. Nggak boleh itu. Sekarang udah normal sih. Berapa inget ke angkanya? Kalau yang sewaktu itu 155 gitu, 120. Oke.
Oke. Nah. Bu Sri ini masih konsumsi obat secara rutin? Masih. 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 Ada penurunan dosis obat yang dilakukan atau dianjurkan oleh dokter? Udah diberhentikan malah obat diabetes. Obat diabetesnya kata Karena dokter gula sudah boleh darahnya diberhentikan Iya. karena gula darahnya udah dianggap aman gitu, Iya. terkendali gitu. Iya. Oke, tapi atas anjuran dokter ya, betul Iya, ya? Nah, iya. ini contoh yang Oke, bagus oke. nih pemirsa Iya, di rumah. Iya. Kalau di badan yang dirasain sama Mbak Sri apa badan sekarang? Lebih sehat ya, otomatis lebih kuat, lebih bahagia. Emang dulu kenapa? Kalau dulu gimana sih? Ya karena nggak sehat ya, otomatis kan jadi nggak bahagia juga, nggak kuat ya karena kan sering sakit gitu, malah hampir tiap hari sakit gitu kan. Sekarang? Enggak. Artinya sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, betul ya Mbak? Iya. Apa yang dialami oleh Ibu Sri dulunya adalah sindroma metabolik, sekumpulan gangguan kesehatan yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Gangguan kesehatannya ada obesitas atau kegemukan, tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Dan kenapa kita takut terhadap sindroma metabolik? Karena pada sindroma metabolik ini beresiko 3 hingga 4 kali lipat untuk mengalami serangan jantung maupun serangan stroke. Nah, saya punya ilustrasi nih untuk Anda pemirsa di rumah, gambaran darah kental yang sering kali terjadi pada orang dengan sindroma metabolik. Maka kondisi sel darah ini cenderung mengental satu dengan yang lainnya dan dia menempel tuh, jalannya nempel satu dengan yang lainnya, akhirnya cenderung membentuk gumpalan-gumpalan darah yang ketika dia nyumbat nanti di pembuluh darah dia bisa mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Ibu Sri adalah dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini digunakan pada area pergelangan tangan. Nantinya sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning ini akan menyinari 2 pembuluh darah utama dan juga titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Manfaatnya adalah dia bertujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dan juga menstimulus titik akupuntur. Jadi ketika Anda menggunakannya secara rutin, maka dari sisi kualitas darah dan pembuluh darah ditingkatkan. Dari sisi titik akupuntur juga kita optimalkan dengan baik agar kesehatan tubuh Anda meningkat. Ya, pemirsa, jadi teknologi laser ini bekerja dengan cara akan masuk ke dalam pembuluh darah kita, maka laser ini akan menstimulasi pembuluh darah dalam menghasilkan nitrit oxide. Nah, sebenarnya nitrit oxide itu bisa diproduksi secara alami oleh pembuluh darah kita, tetapi banyak faktor yang menyebabkan itu tidak bisa diproduksi dalam jumlah yang cukup. Dengan adanya teknologi laser, maka pembuluh darah ini bisa menghasilkan nitrit oxide sesuai kebutuhan kesehatan untuk darah dan pembuluh darah. Dengan adanya nitrit oxide, maka pembuluh darah itu menjadi elastis dan kemudian juga nitrit oxide itu membuat darah itu sirkulasinya menjadi lancar. Nah, apa yang dirasakan oleh Ibu adalah berkat adanya peningkatan nitrat oxide dari teknologi laser tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Tekanan darah menjadi lebih rendah. Karena kalau pembuluh darah elastis, sirkulasi darah lancar, maka tekanan darah akan menurun. Kemudian kadar kolesterolnya Ibu Sri juga menurun karena nitrat oxide juga bisa membuat sirkulasi darah yang lancar sehingga kolesterol pun tidak menumpuk pada satu area darah tersebut. Dan kemudian juga kadar gula darah telah menurun. Ini adalah kerja dari teknologi laser yang rutin digunakan oleh Ibu Sri. Masuk akal banget ya, gumpalan darah dipecahkan. Saya dulu emang udah penyumbatan ini juga pengentalan darah juga. Iya. Terakhir tinggi terus kan. pernah diperiksa nggak pengentalan darahnya gimana sekarang? Udah enggak sih. Udah enggak ya? Keren. Tapi itu bukan dirasa-rasa kan, emang diperiksa kan? Emang diperiksa dan saya juga udah buktiin sendiri kalau dulu jalan berapa meter ya udah ngos-ngos gitu. Sekarang mah mau muterin Bandung, ayo. Jalan kaki ya. Anda kalau misal punya masalah yang sama, yuk ikuti ini contoh yang baik. Gunakan dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol ya. Jadi ini adalah sebuah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya rutin ya, dokter laser sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Silakan Anda pilih. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, amputasi bahkan tadi yang Mbak takutkan ya, dan komplikasi yang menakutkan lainnya. Ya, take action sekarang juga pemirsa, dapatkan Aculaser ataupun dokter laser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Ya, tim call center Gogomol nanti akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan hanya produk yang asli ya, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya ada di Gogomol. Dan informasi buat Anda pemirsa, produk Aculaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia.
Jadi pemirsa, berapapun usia Anda, apapun profesi Anda, ya, jaga kualitas darah dan pembuluh darah karena akan menentukan kualitas hidup kita dengan menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser. Ayo, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Smart! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kembali lagi di Go Healthy, masih berbincang dengan Mbak Sri Winarti yang dulu datang pertama kali ke Go Healthy dengan segudang masalah. Tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, ya. Ada penyumbatan di pembuluh darah jantung, berkurangnya pendengaran, ya. Masalahnya memang banyak tapi mau usaha menggunakan teknologi laser. Perubahan apa yang Mbak Sri lakukan untuk mencapai kesehatan yang lebih baik? Dari makannya dulu deh. Iya, makanya sudah banyak dihati-hati ya, banyak dikurangin banget tuh yang putih-putih tuh. Apa tuh? Gula, terigu, lemak. Ya, Iya, gula, lemak, terigu. Jadi makannya apa sekarang banyaknya? Sayur. Good. Buah. Iya, buah, tapi buah kan Keren. banyak manis ya, bingung juga. Tapi manis buah kan lebih baik kan ya, Iya, Bu Rita ya? asal buah itu dikonsumsi dalam keadaan yang utuh Iya, ya. Dan kemudian dikonsumsi tetap ada porsinya. Tidurnya bagaimana nih sekarang? Hah? Pakai dokter laser lebih nyenyak, lebih berkualitas. Pakai laser jadi enak Iya, tidurnya. iya. Gimana emang sekarang tidurnya? Lebih mudah tidur gitu kalau malam gitu. Mulus lagi. Jam berapa tidurnya emang? Habis sholat isya tidur, terbangun-bangun lagi subuh tuh udah seger Fresh. banget gitu. Oh gitu, Iya. dulu nggak gitu ya? Enggak. Tidurnya berkualitas, Iya, nyenyak banget. nyenyak. Olahraganya gimana nih Mbak Sri? Rajin dong. Rajin. Rajin senam. Senam? Senam. Serajin apa sih? Seminggu 3 kali, Oh, joggingnya 2 kali. Wah, 5 keren. kali. 5 hari seminggu olahraganya? Iya. Dan juga rutin menggunakan teknologi laser? Iya. Betul ya? Betul. Sehari dipakai berapa kali Mbak Sri? 2 kali. Kapan aja? Pagi sama sore. Pagi dan Malam-malam. sore. Nah, Berapa lama durasinya? 1 jam. Good. Nah, pemirsa, ini ada informasi penting buat Anda. Apalagi buat Anda yang sekarang mungkin rutin mengkonsumsi obat diabetes. Tahukah Anda kalau obat diabetes harus dikonsumsi pada waktu yang sama? Kenapa alasannya? Mbak Preti boleh dijelaskan? Selain jadwal jam makan, obat diabetes pun harus dikonsumsi secara rutin dengan waktu yang sama setiap harinya. Misal hari ini minumnya jam 8, jam 4 sore, jam 12 malam. Keesokan harinya juga sama. Keesokan harinya juga sama. Jadi jam itu nggak boleh dirubah-rubah. Bukan berarti hari ini minum jam 8, besoknya jam 6, besoknya lagi jam 9. Nah, kenapa sih hal tersebut harus dipertahankan jamnya? Kenapa sih obat diabetes tuh minumnya harus di jam yang sama? Karena pertama perlu dipahami, ketika kita mengonsumsi obat, nantinya obat ini akan diserap melalui saluran pencernaan kita. Dan nantinya kadarnya akan meningkat di dalam darah. Ya. Ketika sudah mencapai setengah dosisnya, itu akan bekerja dan memberikan efek. Nah, apabila kita konsumsi antara dosis yang pertama dengan dosis berikutnya terlalu dekat, nantinya kadar obat di dalam darah ini bisa meningkat tajam dan bisa menimbulkan resiko efek samping. Tetapi ketika kita konsumsi obat yang pertama dengan berikutnya jaraknya terlalu panjang, apa yang terjadi? Maka kadar obat di dalam darah terlalu rendah sehingga Ya. tidak dapat bekerja secara Betul. optimal. Sehingga untuk Anda yang mengalami diabetes, ingat jadwal jam makan harus teratur, jadwal konsumsi obat pun harus teratur dan rutin dan sama setiap harinya agar gula darah kita lebih terkendali. Ini suami bilang gimana dengan kondisi Mbak Sri sekarang? Seneng. Seneng ya? Bersyukur. Anak-anak gimana? Happy lah. Happy ya? Ibunya sehat kan. Teman-teman bilang apa tuh? Waktu sakit. Waktu sakit sama ngelihat sekarang? Sekarang tambah sehat ya. Tambah cakep ya. Nah, pemirsa, ada hal yang ingin saya jelaskan. Ketika kita punya tenaga terus-menerus, itu kan sumbernya dari apa yang kita makan ya. Jadi dari gula yang ada di darah kita, dari lemak yang ada di darah, tapi semuanya belum tentu bisa diubah menjadi energi. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, maka itu bisa diubah jadi energi. Jadi ketika kita mengasup makanan, akan masuk ke dalam pembuluh darah kita, ada namanya gula, ada
ada juga lemak, ada juga kemudian asam kolesterol dan asam lemak lainnya. Semuanya akan dibawa ke mitokondria. Kita bisa lihat mitokondria ini akan bekerja merubah gula, merubah kolesterol dan lemak menjadi energi dalam bentuk ATP. Maka kita akan memiliki tenaga yang lebih tinggi lagi gitu, yang lebih banyak lagi. Itulah yang membuat kemudian Ibu Sri bisa beraktivitas begitu luas gitu ya. Gula di dalam darah kita ini bisa berasal dari dua. Pertama dari luar, makanan maupun minuman yang mengandung kalori. Lalu yang kedua adalah gula di dalam darah kita bisa dibentuk oleh organ hati. Contohnya pada saat kita kurang tidur, pada saat kita stres, pada saat kita beban kerjanya berlebih, olahraga secara berlebihan, tubuh akan mengeluarkan hormon stres yang kita sebut dengan hormon kortisol. Hormon stres tersebut akan memicu organ hati untuk membentuk gula darah. Jadi jangan heran, kadang banyak sekali pasien diabetes udah coba nih jaga makan, jaga minum, tetap membatasi kalori, tapi kenapa ya gula darahnya belum terkendali? Bisa saja karena kualitas tidurmu belum baik. Oleh sebab itu salah satu bentuk dalam menjaga kestabilan gula darah adalah tidur yang baik. Nah, upaya yang bisa Anda lakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser. Ketika digunakan pada malam hari, nantinya tubuh akan secara optimal menghasilkan hormon melatonin. Satu hormon yang akan membuat Anda tidur lebih nyenyak dan lelap. Alhasil tidur yang berkualitas akan bantu kendalikan gula darah Anda dengan lebih baik. Selain itu, ketika Anda menggunakan teknologi laser pada siang hari, nantinya tubuh akan secara optimal menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini nantinya sebagai peningkat semangat dalam kehidupan Anda, memperbaiki mood dan juga meningkatkan energi Anda dalam berproduktivitas maupun beraktivitas sehari-hari. Nah, kestabilan mood, tidur yang baik tentunya dapat menghasilkan kadar gula darah yang lebih terkendali. Jadi untuk pemirsa di rumah yang memiliki keluhan diabetes, ingat tidur memegang peranan penting. Gunakan teknologi laser agar tidur Anda berkualitas dan gula darah Anda lebih terkendali. Nah, teknologi laser ini kan ada ekstensinya juga ya, intranasal. Dan Bu Sri udah pakai Rutin tadi, dipakai. udah rutin pakai juga. Dan yang Ibu Sri rasakan tadi adalah vertigo udah nggak muncul lagi, bener ya? Udah nggak kambuh. Nggak pernah pusing. Nah, nggak pernah pusing ya. Bagus. Ya, nah pemirsa, mari kita lihat cara kerja intranasal ya. Jadi ketika intranasal ini rutin digunakan, ekstensi ini, maka dia akan menstimulasi pembuluh darah di rongga kepala kita, di sekitar hidung, di mana pembuluh darahnya banyak sekali, ukurannya kecil-kecil gitu. Intranasal itu distimulasi, dia akan menghasilkan nitrat oksida. Kemudian nitrat oksida akan dialirkan terus ke pembuluh darah yang di otak. Nah, pada saat itu pembuluh darah menjadi elastis, menjadi lebih lebar, aliran darah menjadi lancar, maka banyak keluhan kesehatan yang bisa diatasi. Di antaranya tadi yang Ibu Sri rasakan adalah vertigonya berkurang, tidak dirasakan lagi ya, tidak pusing lagi ya. Nah, kemudian juga pemirsa bisa meningkatkan fungsi kognitif, mencegah demensia, mencegah stroke berulang bagi yang sudah pernah terkena serangan stroke. Tidak hanya itu, juga membuat kemudian mata penglihatan lebih baik, pendengaran juga lebih baik, sirkulasi darah di wajah juga lebih baik, sehingga kemudian wajah kita pun akan terlihat lebih segar gitu ya. Jadi pemirsa rutin gunakan ini untuk mendapatkan kesehatan pada otak dan panca indera kita. Halo teman-teman semuanya, jangan ragu pakai teknologi laser karena itu bermanfaat untuk kita. Karena sehat itu investasi ya. Itu aja sih. Oke. Pemirsa, Tech Action sekarang juga seperti yang dilakukan oleh Mbak Sri ya, menggunakan dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Jadi ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakanlah secara rutin sehari 2 kali, gampang kok pemirsa ya. Ini bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, Anda harus tahu pemirsa, kalau produk Aculaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Ingat ya, pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan itu hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol. Nah, kenapa harus Gogomol? Begini, karena ada layanan konsultasi kesehatan. Jadi Anda bisa mengikuti konsultasi gizi dan juga webinar dari para praktisi kesehatan. Nah, Anda juga bakal dibantu dilayani oleh tim call center dan teknisi yang berpengalaman.
Soal garansi spare part, tenang, bukan hanya 6 bulan, tapi 1 tahun dan biaya servisnya gratis. Oke, Anda juga berkesempatan bergabung dalam komunitas Go Healthy dan semua ini sekali lagi hanya bisa Anda dapatkan di GoGo Mall, tidak di tempat yang lain. Jadi siapapun Anda, apapun profesi Anda, kalau Anda peduli akan kesehatan, kalau Anda ingin bahagia sampai tua nanti, ayo gunakan dokter laser atau Aculaser karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Ayo atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.